Episode 26. Selamat siang Om. Ucap Melinda saat memasuki rumah yang dulu pernah dia tinggali saat keluarganya baru saja meninggal. Bayu yang merawat Melinda sampai tumbuh dewasa dan bisa mencari pekerjaan sendiri hingga akhirnya dipersunting oleh Dani. Siang. Jawab Bayu mempersilahkan Melinda dan Bian duduk. Bayu masih belum mengetahui kalau Melinda menikah lagi setelah bercerai dari Dani. Kenapa Om meminta saya kemarin, apa ada yang ingin Om bicarakan? Tanya Melinda sopan. Mel. Sepertinya Om tak perlu berbasa-basi lagi dengan MU. Kau juga mungkin tahu maksud Om meminta MU datang kemari. Kau cukup cerdas untuk mengetahuinya, sindir Bayu. Melinda menaupkan kedua alisnya meminta penjelasan lebih dari Bayu. Jika itu soal Clara dia tak bisa memutuskannya, untuk itu Melinda membawa Bian. Om minta bebaskan Clara, Om akan memberikan informasi tentang keluarga MU, ucap Bayu. Maksud Om? Tanya Melinda tak mengerti. Kafe setahunnya dia tak memiliki keluarga lagi setelah kecelakaan maut itu. Kamu masih punya saudara, kakak MU, jawab Bayu singkat membuat Melinda penasaran. Di mana Om, bebaskan Clara, pinta Bayu lagi. Saya rasa informasi yang akan Om berikan tidak setimpal dengan permintaan Om. Clara terlalu berbahaya untuk kami, itu tidak akan mungkin, ucap Bian angkat bicara. Saya rasa itu setimpal, kamu bisa bertemu saudara MU dan saya bisa kembali berkumpul bersama anak saya. Saya jamin Clara tak mengganggu kalian. Bian berpikir sejenak, dia tak mau gegabah mengambil keputusan meskipun itu menyangkut Melinda. Tunjukkan di mana keluarga Melinda, saya akan ringankan hukuman Clara, jawab Bian. Dia masih belum percaya dengan ucapan Papa Clara. Tidak. Saya ingin Clara bebas, tegasnya. Oke, tapi tunjukkan dulu di mana keluarga saya, jawab Melinda. Baiklah, saya harap kamu akan menepati janji MU untuk membebaskan Clara jika sudah bertemu dengan keluarga MU nanti. Bian menghubungi pengacaranya meminta mengurus pembebasan Clara besok pagi. Anda dengar sendiri bukan? Jika Anda bisa membuat istri saya bertemu dengan saudaranya, anak Anda besok pagi akan menghirup udara bebas. Tapi jika Anda berbohong, Clara akan mendapatkan hukuman lebih. Ancam Bian. Bayu sedikit bengong dengan ucapan Bian yang menegaskan kalau dia suami Melinda. Dari sorot mata Bian terlihat jelas kalau dia lelaki tegas dan pemberani. Melinda sedikit tak percaya dengan ucapan Bayu, tapi jika tak diikuti dia merasa penasaran. Bayu membawa Melinda ke salah satu panti asuhan dan Bian sendiri merasa tidak asing dengan panti ini, di mana Amira sering memberikan sumbangan tiap bulannya di panti ini. Darah Bian sedikit berdesir, apa yang dipikirkan memang benar adanya. Sayang, ayo, panggil Melinda, membuat lamunan Bian buyar seketika. Bian mengikuti langkah kaki Melinda ke dalam panti. Om, ada apa dengan panti ini? Tanya Melinda bertambah penasaran. Lin, maafkan Om. Dulu saat kecelakaan itu kalian masih sangat kecil, belum bisa mengerti apa-apa. Kamu punya saudara Lin, saudara MU selamat dalam kecelakaan itu, tapi Om menitipkannya di panti ini, jelas Bayu. Maksud Om saudara saya masih hidup? Tanya Melinda tak percaya. Ya Mel. Lebih tepatnya kakak MU. Maaf, cari siapa? Tanya pengurus panti menatap mereka bertiga yang masih berdiri. Kami cari, belum sempat Bayu menjelaskan. Pemilik panti menatap Bian. Nak Bian, ucapnya pelan sambil menunjuk Bian. Sayang. Kamu kenal? Tanya Melinda dan dianggukkan Bian pelan. Ayo silahkan duduk, tawar pengurus panti. Hati Bian tak karuan, apakah benar perempuan yang dinikahinya ini adik iparnya sendiri? Saya kemari ingin mencari anak perempuan yang saya titipkan di panti beberapa tahun yang lalu, Bu, ujar Bayu membuka pembicaraannya. Siapa Pak? Tanya pengurus panti yang sudah lupa siapa yang dititipkan oleh Bayu karena banyak sekali orang yang menitipkan anak padanya.
Amira, jawab Bayu membuat Bian tersedak kaget. Amira, gumam Melinda yang juga tahu dengan nama istri Bian. Amira, bukankah dia menjadi istri Pak Bian? Jawab Ibu Panti menatap Bian. Istri Bian, apa maksudnya? Tanya Bayu. Ya. Amira sudah menikah dengan Bian beberapa tahun lalu, dan dibawa oleh Bian keluar dari panti ini, jelas Ibu Panti. Hati Melinda mendadak lemah, dia tak tahu kalau yang dinikahinya kakak iparnya sendiri. Wajar saja ikatan batinnya dengan Zizi begitu kuat karena Zizi memang keponakan kandungannya, Zizi juga anaknya. Melinda sudah mengerti jalan ceritanya saat ini dan segera berdiri. Kau sudah memisahkanku dengan saudara kandungku sendiri. Aku tak akan melepaskan anak MU karena Amira kakak kandungku sudah tiada, ucap Melinda berdiri. Apa maksud MU Linda? Bukannya kau sudah setuju untuk membebaskan Clara, marah Bayu. Amira sudah meninggal 4 tahun yang lalu jadi kami tak perlu menepati janji kami. Tak ada yang dipertemuan dalam acara ini, tegas Bian menggenggam tangan Melinda. Tapi aku sudah mengungkapkan kebenarannya, ujar Bayu tak terima. Tapi sudah terlambat Om, jawab Melinda menggelengkan kepala. Permisi Bu, pamit Bian pada Ibu Panti yang tak mengerti apa permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Melinda sejadi-jadinya menangis di dalam mobil membuat Bian bingung sendiri. Yang, sudahlah Yang, jangan begini kasihan anak kita, bujuk Bian sambil menjalankan mobilnya. Tapi aku sudah merebut suami kakakku sendiri, ucap Melinda terisak. Tak ada yang merebut Yang, Amira sudah meninggal, aku rasa Amira akan mengerti dengan situasi ini, lagi pula ini semua sudah kehendak Tuhan. Berapa lama aku dekat dengan Sinta tapi tak sedikit pun hatiku bisa menerima tapi baru mengenal MU aku sudah jatuh hati. Ada darah Amira yang mengalir di tubuh MU, jelas Bian. Zizi juga nyaman bersama MU Yang. Kamu lihat sendiri bukan pertama kali bertemu dia langsung memanggil MU Mami, lanjut Bian menjelaskan. Tapi aku merasa bersalah Pi. Sayang bukan kamu penyebab kematian Amira, bukan kamu juga yang merebutku dari Amira, justru kamu merebutku dari Sinta. Kenapa kamu jadi merasa bersalah pada Amira, ucap Bian. Jadi kamu merasa aku mengambil MU dari Sinta, tanya Melinda kesal. Kan aku salah bicara, sudah ya yang aku tak ingin bertengkar. Apalagi kamu pulang dengan menangis bisa-bisa Zizi dan Mama akan mengamuk padaku. Bian memasuki halaman rumahnya lalu memarkirkan mobilnya di garasi. Melinda turun dalam keadaan kesal. Dia sendiri tak mengerti dengan moodnya terkadang sedih dan terkadang bahagia. Moodnya selalu berubah-ubah sejak hamil ini. Sayang. Pekik Bian meminta Melinda menunggunya tapi Melinda tak menghiraukannya, dia tetap masuk ke dalam rumah. Mami, pekik Zizi berhenti bermain, dia melihat maminya masuk ke dalam. Sayang. Jawab Melinda merentangkan kedua tangannya memeluk tubuh Zizi dan berkali-kali mencium pipi bocah perempuan ini. Mami nangis? Tanya Zizi yang melihat masih ada sedikit air mata di mata Melinda. Mami rindu Zizi makanya Mami nangis dan cepat pulang, alasan Melinda. Zizi juga rindu Mami, jawab Zizi membalas ciuman Melinda. Bu Maria menatap Melinda curiga. Dia melihat mata menantunya sedikit merah karena menangis. Tidak mungkin Melinda menangis karena merindukan Zizi. Dia bisa pulang cepat, pasti terjadi sesuatu. Bian masuk ke dalam dengan menenteng jas kerjanya. Sayang, main dengan Big Ratna dulu ya, Mami mau istirahat, ujar Bian pada Zizim. Tapi Zizi merindukan Mami Pi, Mami juga, jawab bocah polos ini. Iya, nanti saja kangen-kangenannya, Mami harus istirahat, jelas Bian. Dia ingin menyelesaikan permasalahannya pada Melinda,
Bian tak ingin berlarut-larut bisa bahaya untuk perkembangan janin anaknya. Bu Maria seperti menangkap sesuatu, dia segera membujuk Zizi dan membiarkan Bian membawa Melinda masuk ke dalam kamar.